Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Adik-adik, kali ini kita akan belajar tema 2, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, menyayangi tumbuhan, pembelajaran keempat. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah membaca teks bacaan, siswa dapat membuat daftar tugas anggota keluarga sesuai dengan perannya dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Kedua, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menceritakan pengalaman menjalankan tugas berkaitan dengan perannya dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Ketiga, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat membuat pertanyaan mengenai cara-cara perawatan tumbuhan untuk wawancara. Keempat, setelah kegiatan wawancara, siswa melaporkan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan secara lisan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kelima, dengan memperhatikan gerakan guru, siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan memutar dan menekuk dalam permainan tapak gunung. Adik-adik, perhatikan gambar berikut. Hari Minggu adalah hari libur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Seperti yang dilakukan keluarga Siti, pada saat hari libur, mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, ibu berperan sebagai pendamping keluarga, dan anak berperan sebagai anggota keluarga. Kewajiban ayah bertanggung jawab mencari nafkah. Ayah juga yang melindungi keluarga, sedangkan ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Tugas ibu diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah. Sedangkan kewajiban anak-anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Tugas yang dapat dilakukan anak-anak yaitu merapikan mainan setelah digunakan. Anak-anak dapat juga membantu hal lainnya seperti menyapu, mengepel, menyiram tanaman, atau merawat tanaman. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Hak itu apa yang kita peroleh adik-adik. Contohnya nih, hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi anak-anak. Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila yang bunyinya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa sajakah peran dari ayah? Ayah adalah kepala keluarga, yaitu sebagai pelindung keluarga, pencari nafkah untuk keluarga. Itu adalah peran dari ayah kita. Apa bunyi sila kelima Pancasila? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini ada keseimbangan antara hak dan kewajiban kita adik-adik. Sikap menjaga keseimbangan hak dan kewajiban adalah pengamalan sila kelima Pancasila.
Adik-adik bisa tuliskan hak dan kewajibanmu di rumah. Misalnya, adik-adik itu punya hak untuk disayangi orang tua, lalu kewajiban adik-adik adalah belajar dan membantu orang tua. Nah, itu adalah hak dan kewajiban anak di rumah. Sikap melaksanakan tugas-tugas di rumah merupakan pelaksanaan dari kewajiban. Tulislah daftar tugas anggota keluargamu di rumah. Jadi, buat daftar seperti ini ya, adik-adik. Siti dan teman-temannya akan melakukan kegiatan wawancara. Mereka akan mewawancarai orang di sekitar sekolah tentang cara perawatan tanaman. Sebelum melakukan kegiatan wawancara, mereka belajar membuat pertanyaan wawancara. Siti akan membuat daftar pertanyaan tentang cara perawatan tanaman. Yuk kita bantu Siti membuat daftar pertanyaan. Nah, untuk membuat pertanyaan itu, kita harus belajar membuat kata tanya. Adapun kata tanya yang berhubungan dengan cara merawat tanaman, yang pertama itu apa? Misalnya, apa yang harus dilakukan untuk merawat tanaman? Siapa? Siapa sih yang harus merawat tanaman itu? Bagaimana? Bagaimana cara merawat tanaman yang baik dan benar? Mengapa? Mengapa tanaman harus dirawat? Lalu, kapan? Kapan tanaman harus disiram atau kapan tanaman harus diberi pupuk? Nah, adik-adik, coba kalian susun pertanyaan wawancara yang berhubungan dengan cara perawatan tanaman. Tanaman akan tumbuh sehat bila cukup mendapat air dan sinar matahari. Manusia akan sehat jika banyak bergerak atau berolahraga. Dengan bergerak, maka peredaran darah dalam tubuh akan lancar. Peredaran darah yang lancar membantu penyebaran oksigen ke seluruh tubuh. Permainan tapak gunung banyak melakukan gerakan. Dalam permainan ini dilakukan gerakan melompat, menekuk, dan memutar. Permainan tapak gunung membuat badan menjadi sehat. Saat melakukan permainan tapak gunung, ada beberapa sikap yang perlu kita ingat adik-adik, seperti sikap sportif dan sabar menunggu giliran. Saat memenangkan permainan, maka kita bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, saat kalah, kita berbesar hati mengakui kehebatan lawan. Jika semua hal itu dilakukan, maka bermain tapak gunung akan bertambah seru. Nah, sekian dulu dari kakak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.